Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal PSKK, PAT, UKK, mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA, SMK sederajat. Ini masih kurikulum 2013. Insya Allah nanti untuk kurikulum mereka akan ada di soal atau di video berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal berikutnya, nomor 11. Ini adalah bagian 2 atau terusan dari video sebelumnya. Salah satu bagian dari kebudayaan milik bangsa Indonesia yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat memperkuat integrasi bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Bahasa, B. Pendidikan, C. Kebudayaan, D. Sejarah, E. Kesukubangsaan. Jawaban yang tepat adalah, nah di sini kan yang ditanyakan adalah faktor penting yang dapat memperkuat integrasi bangsa Indonesia itu adalah, jawabannya yang tepat adalah yang A. Bahasa Indonesia. Adapun pembahasannya, bahasa selain sebagai alat komunikasi juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat pemersatu bangsa yang dapat memperkuat integrasi nasional. Soal berikutnya nomor 12. Dalam proses integrasi nasional, hambatan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan dunia luar adalah titik-titik. A. Westernisasi, B. Globalisasi, C. Politik luar negeri bebas aktif, D. Perdagangan internasional, E. Krisis ekonomi dunia. Jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah dalam proses integrasi nasional, hambatan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia yang kaitannya dengan dunia luar adalah westernisasi. Jawabannya adalah yang A. Derasnya arus globalisasi mempengaruhi perilaku masyarakat terutama dalam bidang sosial budaya seperti westernisasi, yaitu paham yang kebarat-baratan. Sikap westernisasi yang berlebihan dapat menghambat integrasi nasional yang berasal dari luar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 13. Apabila terjadi disintegrasi dalam masyarakat, situasi yang akan muncul adalah titik-titik. A. Tertata, B. Damai, C. Tidak terkendali, D. Tenang, E. Aman. Jawaban yang paling tepat adalah tidak terkendali. Jawabannya adalah yang C. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang dapat menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Perpecahan atau disintegrasi dapat merugikan baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Disintegrasi menimbulkan situasi dan kondisi masyarakat yang tidak terkendali atau kacau. Soal berikutnya nomor 14. Dalam kelompok yang tingkat kemajemukannya tinggi, integrasi sosial akan titik. A. Cepat hilang, B. Bergantung pada setiap individu, C. Tidak bergantung setiap individu, D. Sulit dicapai dalam waktu yang relatif singkat, E. Mudah dicapai. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya dalam kelompok A yang tingkat kemajemukan tinggi, maka integrasi sosial itu akan sulit dicapai dalam waktu yang relatif singkat. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, pembahasannya, integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan satu pola kehidupan yang serasi. Fungsinya bagi masyarakat tersebut, integrasi sosial sulit dicapai dalam waktu yang relatif singkat karena memerlukan proses penyesuaian antara unsur yang berkaitan terutama dalam masyarakat majemuk.
kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 15. Negara Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Di salah satu daerah di Indonesia sering terjadi konflik antar warga masyarakat. Hal ini merupakan ancaman bagi titik-titik. A. Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Kedua belah pihak yang tawuran. C. Rasa solidaritas bagi warga di daerah konflik. D. Mata pencarian penduduk. E. Perusahaan di daerah tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Oke, adapun pembahasannya, konflik yang terjadi di daerah tidak hanya mengancam persatuan dan kesatuan di daerah sekitar saja, akan tetapi juga akan menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal berikutnya nomor 16. Ketahanan nasional tidaklah tetap, tetapi berubah-ubah setiap saat. Hal ini sesuai dengan sifat ketahanan nasional, yaitu titik-titik. A. Sifat mandiri. B. Dinamis. C. Manunggal. D. Wibawa. E. Konsultasi dan kerjasama. Jawaban yang tepat adalah bahwasanya yang dimaksud dengan ketahanan nasional tidaklah tetap tetapi berubah-ubah setiap saat. Hal ini sesuai dengan sifat ketahanan nasional, yaitu sifat. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu bersifat dinamis ya. Pembahasannya, ketahanan nasional bersifat dinamis artinya tidak tetap melainkan dapat berubah bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan yang strategisnya. Soal berikutnya nomor 17. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa dapat dilakukan melalui titik-titik. A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. C. Pengabdian sesuai profesi. D. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib. E. Memiliki cita-cita menjadi TNI. Jawabannya adalah melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pembinaan terhadap kesadaran akan bela negara dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan, baik tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan ini. Soal berikutnya nomor 18. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragam suku, bangsa, ras, bahasa, daerah, agama, dan sebagainya. Bahkan suku bangsa menyebabkan rawan terjadinya konflik. Oleh karena itu, konflik yang harus terjadi harus segera diselesaikan demi terciptanya integrasi nasional. Tujuan masyarakat memiliki sarana pengendali konflik adalah titik-titik. A. Mencari sisi positif dari konflik. B. Mencari landasan hukum. C. Sarana pertahanan diri. D. Menyelesaikan konflik. E. Mengurangi ketegangan akibat adanya konflik. Jawaban yang tepat bahwasanya dari adanya tujuan masyarakat memiliki sarana pengendali konflik itu adalah jawabannya adalah menyelesaikan konflik. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Dalam masyarakat terdapat pengendali konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi sebuah konflik. Soal berikutnya nomor 19. Gerakan separatisme merupakan ancaman dalam negeri berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah antara lain Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia disebut titik. A. Alutsista. B. Integrasi. C. Nuklir. D. Spionase. E. Senjata rudal. Jawaban yang paling tepat adalah
alutsista? Jawabannya adalah yang A. Jadi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia itu disebut alutsista. Nah, alutsista adalah alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia. Kebaruan dan modernisasi alutsista dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dalam membangun integrasi nasional, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Soal berikutnya nomor 20. Keberagaman masyarakat Indonesia yang berupa suku, agama, ras, antar golongan, budaya adat istiadat, dan lain sebagainya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberagaman bangsa yang bisa menjadi semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman budaya asing terhadap budaya daerah semakin kuat karena adanya kemajuan di bidang titik-titik. A. Industri, B. Pertanian, C. Pariwisata, D. Teknologi informasi, E. Teknologi persenjataan. Jawabannya adalah bahwasanya ancaman budaya asing terhadap budaya daerah itu semakin kuat karena adanya kemajuan di bidang teknologi informasi. Jawabannya adalah yang D. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global, tempat interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung sehingga dapat mengancam keberadaan budaya daerah. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.